Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Nah teman-teman, kali ini aku pengen bahas nih mengenai catfish atau lele. Nah, waktu aku ke tempatnya Bang Fish, waktu itu pernah membahas juga nih soal lele-lele sultan. Tapi aku mau membahas lebih detail dari lele-lele sultan apa aja sih sebenarnya yang ada di rumahku, kayak gitu ya. Kenapa dibilang lele sultan? Karena harganya satu pasti tidak murah, dua rata-rata lele-lele ini adalah ikan-ikan yang tangkapan alam gitu ya, yang masih wild caught. Jadi import, makanya kenapa bukan dianggap sebagai lele biasa atau lele-lele yang sudah bisa diternak di Indonesia. Aku akan bahas beberapa. Mungkin ada yang lele-lele sudah ternakan, mungkin ada yang belum, kayak gitu ya. Kalau yang udah ternakan itu biasanya kan kayak RTC yang biasa, cuman dengar-dengar beberapa sekarang udah ada yang bisa ternak yang platinum kayak gitu guys. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ini adalah Irwini Catfish. Alright guys, jadi yang pertama ini Irwini Catfish. Nah, Irwini Catfish ini sering disebut Megalodorus uranoscopus atau Giant Raphael Catfish. Nah, lele ini asalnya dari Amazon. Mereka berada di Ekuador, Kolombia, Peru, Brasil, dan juga Bolivia. Makanya itu mereka masih wild caught atau tangkapan alam. Nah teman-teman, mereka ini sukanya bergerombol kayak gini di akuarium. Dan mereka itu mencari tempat yang tidak terlalu deras atau agak santuy ya harusnya, kayak gitu. Nah, si lele berduri ini yang seperti memiliki armor, mereka ini termasuk dalam family atau keluarga Doradiid Catfish. Doradiid Catfish apa aja, ada banyak. Nah, untuk max size-nya mungkin sekitar 60-70 cm. Kalau untuk pakannya sangatlah mudah. Mereka biasanya pemakan pelet, udang beku juga mau, cacing juga mau. Nah, inilah dia Irwini Catfish guys. Oke teman-teman, yang selanjutnya di tank ini aku ada beberapa lele yang lagi tak besarin. Yang pertama adalah Vulture Catfish. Kenapa Vulture Catfish? Karena Vulture Catfish ini maksimum size-nya kisaran cuma 40-50 cm, which is artinya gua bakalan aman kalau misalnya next gua cuman mau keep dia di tank 2 meter, itu masih oke gitu loh. Kalaupun maksimalnya 40 cm kayak di tempatnya Bang Fish, itu di tank 2 meter gitu oke. Mungkin kita bisa, kalau teman-teman cuma punya yang 1,5 meter mungkin masih oke, atau di tank 180 itu pun masih oke banget karena maksimumnya kisaran 40 cm. Oke, kita bahas lebih detail mengenai Vulture Catfish di sini. Nah teman-teman, si Vulture Catfish ini berasal dari Amerika Selatan, dari Amazon dan dari Sungai Orinoco. Nah, pengalamanku memelihara ikan ini tidak terlalu susah. Dia makan apa aja mau. Makan pelet mau, makan udang beku mau, lele beku mau. Walaupun sebenarnya aslinya dia ini adalah ikan predator atau karnivor yang makan ikan kecil lainnya, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita lihat contohnya yang udah sekitar 40 cm, ini ikannya punya Bang Fish. Oke, yang selanjutnya di sini juga ada Tandanus Catfish atau lelenya kayak tikus kayak gitu ya. Nah, ini ikan, kenapa aku kepengen, jadi waktu itu aku pertama lihatnya itu malah waktu aku cari-cari mengenai grup ikan-ikan native Australian Catfish. Jadi waktu aku mau ke Australia sempat aku cari-cari di sana apa sih catfishnya. Nah, salah satunya ini Tandanus ya. Nah, kalau di Indonesia di mana ikan-ikan ini? Setauku dari Papua guys, gitu. Oke, kita akan bahas mengenai Tandanus Catfish ini lebih lanjut di sini. Alright guys, jadi si Tandanus Catfish ini yang bentuknya mukanya kayak tikus, ternyata malah sebutannya adalah lele ekor belut. Dan dia biasa ditemukan di daerah timur Australia. Untuk maksimum size-nya
memang kisaran 45 sampai 50. Tapi katanya ada yang pernah lihat yang 60 cm, bahkan ada yang lebih besar. Wow, jadi penasaran kan? Nah, mereka ini biasanya makannya udang kecil-kecil atau cacing gitu guys. Cuman karena di rumahku semua sudah akan biasakan makan pelet. Nah, oke teman-teman, yang selanjutnya yang mau aku bahas adalah ikan ini, si lele putih, Wels albino. Nah, Wels albino ini dia maksimum size-nya cukup besar ya. Apalagi yang nggak albino itu bisa jumbo sekali. Nah oke, untuk lebih lanjutnya atau detailnya kita akan bahas mengenai si Wels ini bersama-sama. Nah guys, jadi si Wels catfish ini berasal dari Eropa Tengah, Selatan ataupun Timur. Yang perlu kalian ketahui juga, si Wels catfish ini termasuk salah satu ikan freshwater atau air tawar yang terbesar. Ya mungkin ada di top 5-nya ya, atau bahkan top 3. Dan kalian perlu tahu dia ini seperti biasa, dia pemakan segalanya. Tapi biasanya dia ini karnivor, bahkan dia itu bisa makan aquatic bird atau burung-burung yang sering terbangnya di dekat air gitu. Tinggalnya di sungai-sungai atau di danau-danau. Fakta menarik yang berikutnya adalah ternyata Wels catfish ini umurnya bisa puluhan tahun. Katanya kemungkinan bisa 60. Bahkan ada yang bilang bisa 80. Di salah satu artikel di internet dikatakan seperti itu guys. Oke lah kalau gitu kita lanjut ke pembahasan lele yang berikutnya. Alright guys, kita berlanjut. Kalau yang satu ini, yang kayak zebra ini namanya tigrinus catfish ya. Ini salah satu favoritku. Cuman dia ini susah sekali untuk dilatih makan pelet sejujurnya. Jadi makanya perlu udang. Dan karena dia rebutan sama yang lainnya, mungkin agak kalah ya. Jadi ini kurang gemoy. Nanti kita bikin gemoy. Tapi secara size ini udah nambah dari waktu pertama kali aku ambil dia dari tempatnya Bang Fish juga. Jadi waktu itu kita bertukar tigrinus dengan pari black diamond. Nih guys, kita akan belajar lebih lanjut mengenai tigrinus ini. Oke, let's go. Alright guys, si tigrinus ini biasa disebut zebra shovel nose karena memang warnanya belang-belang seperti zebra. Dan dia ini pecinta arus deras ternyata. Dan perlu diketahui, dia ini terkenal dengan kumisnya yang panjang-panjang, bahkan ekornya menjulai panjang-panjang teman-teman. Nah karena dia dari sungai Amazon dan size-nya bisa mencapai 4,5 meter katanya, makanya untuk pemeliharaannya membutuhkan tempat yang agak luas gitu guys. Nah tentunya sebagai kiper aku udah mempersiapkan nih tempat kalau dia nanti udah agak tambah gede bakal pindah ke glass pond. Dan juga kalau misalnya ya ikan-ikan ini semua bisa pada jumbo, aku sebenarnya udah mempersiapkan juga ada kolam 10 meter. Nah kalau yang satu ini yang kayak mirip RTC, ini namanya SSN ya. Jadi dia ini adalah lele hybrid dan ini sudah bisa diternak di Indonesia guys. Nah untuk yang satunya guys, yang lebih gelap warnanya, itu yang di belakang sana namanya panther, dikasih nama sama Yere Predator Go panther catfish. Ini juga hybrid ya teman-teman ya. Tuh. Sebenarnya mirip ya, hanya beda yang satu lebih cerah sama lebih monyong, satu lebih gelap. Tuh. Oke, kita bahas mengenai panther catfish. Oke, jadi ini panther catfish. Panther catfish ini adalah hybrid dari Peruno dengan RTC. Wah,
Peruno Catfish sama RTC Catfish ya guys. Jadinya kayak gini tuh. Kalau untuk makan dia gampang banget. Pelet gas, udang gas, semua gas. Nah ini mereka berdua ini sukanya mojok di pinggiran. Dan dua-duanya ini aku dapetin dari Predator Go ya. Nah oke teman-teman, sebelum yang terakhir kita masih ada lele yang namanya granulosus. Nih itu ekornya. Nah ini dia keluar. Nah ini granulosus. Dia mirip-mirip Irwini. Mereka sukanya ngumpet gitu. Rata-rata memang catfish-catfishan ini mereka sukanya agak gelap. Jadi begitu lampunya tak nyalain itu mereka ngumpet-ngumpet mencari celah. Nah, kalau soal granulosus makannya biasanya pelet kecil-kecil itu bekas sisa makan mereka. Biasanya nanti habis dibersihkan oleh Juliani. Alright guys, inilah dia Pterodoras granulosus atau sering disebut granulated atau granulosus catfish. Nah waktu cilik kayak gini badannya mirip banget sama Oxydoras teman-teman. Walaupun ketika udah besar biasanya granulosus itu tidak selonjong atau sepanjang Oxydoras gitu deh badannya. Nah karena ikan ini juga berasal dari Amazon dan juga masih keluarga Doradid, sekeluarga sama Irwini dan Niger. Tapi untuk si granulosus ini bisa mencapai 70-90 cm guys. Nah ngomong-ngomong mohon maaf teman-teman kalau agak butek, ini ikannya habis pada makan pelet. Dan karena rata-rata ini ikan bawah, jadi mereka makannya berserakan dan diumbar-umbar kemana-mana gitulah. Apalagi si Julian itu. Nah guys, di episode perlelean kali ini aku ada bonus buat kalian. Kita akan mengupdate sedikit soal YSX Riau. Nah ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini ada 5 yang seukuran karena yang satu itu yang paling besar. Dia memang makannya paling banyak dan akhirnya lebih gede dari yang lainnya ya. Jadi tak pisah ke tank single gitu teman-teman. Nah untuk perkembangannya yang di sini mereka memang agak tak beningin. Ini untuk pakan biasanya pakai udang beku, lalu juga pelet fajar. Nah ini mereka udah tahu nih kalau malam jatahnya nyemil pelet. Ini teman-teman, di sini mereka tak kasih filter. Kalau untuk perubahannya belum begitu terlihat ya. Nah habis ini kita akan cek di perubahan yang lebih terlihat, yaitu di salah satu dari mereka yang paling gede yang akhirnya udah tak pindah teman-teman. Oke, mari kita kemon. Alright guys, jadi ini YSX Riau yang aku single tankin. Kalau kalian lihat yang tadi masih komteng dan bening tanknya, kalau ini aku gelapin, kasih ketapang, dan juga di sini aku pakein substrat. Nah untuk perkembangannya soal mental dia ya lumayan lah, udah nggak takut lagi sama orang. Yang tadinya dia itu masih takut banget sama orang ya, kalau dideketin kayak gini dia masih nggak berani, tapi sekarang mulai galak tuh. Ya kalau untuk jenis sisiknya teman-teman, ini tak lihat lebih ke arah riaunya ya, untuk bentukan sisiknya tuh loh. Nah kalau mental sama kaca dia udah lumayan tuh. Iya itu untuk barnya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini dia agak gelap, agak gosong. Kalau kita pakein patung dia tidak segalak. Ternyata galak juga sekarang.
tadi belum segala ini, lebih galak pakai kaca. Sekarang ternyata dia udah mulai emosi guys. Iya. Wih. Wah, kita lihat barnya yang sebelah kanan yuk. Tuh. Wih, masih belum begitu kelihatan karena dia menggosong ya guys. Tapi nggak apa-apa, kita biarin, kita tes dulu. Semoga hasilnya jadi bagus. Oke guys. Jadi mungkin sekian dulu aja episode kita kali ini. Kita berlanjut ke next episode of Lele. Dan pastinya aku akan tetap memberikan kalian bonus pembahasan mengenai Chana juga. Pembahasannya apa? Ketemu di episode selanjutnya. See you guys on the next video. Dah.